Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu. Beliau menyuruh Abu Rafi meminjam terigu kepada seorang Yahudi yang akan dibayarnya pada awal bulan Rajab. Berkatalah si Yahudi, "Aku tidak dapat memberimu pinjaman kecuali pakai jaminan." Pulanglah Abu Rafi kepada Nabi dan menceritakan hal itu. Bersabdalah Nabi, "Demi Allah, aku ini dikenal sebagai orang yang benar-benar jujur di jagat ini." Dan turunlah ayat ini. "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum jahratal hayati dunya linabtinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan janganlah kamu tundukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Saat itu Abu Rafi belum meninggalkan Nabi yang melarang Nabi mengharapkan sesuatu dari golongan luar Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mardawi, Al-Bajar, dan Abu Ya'la. Ibnu Katsir menulis, Allah berfirman kepada nabinya, "Janganlah kamu melirikkan pandangan matamu kepada kemewahan yang ada di tangan orang-orang yang hidup senang dan mewah. Karena sesungguhnya hal itu tiada lain merupakan perhiasan yang fana dan nikmat yang pasti lenyapnya. Kami mencobai mereka dengan melaluinya. Akan tetapi amatlah sedikit orang yang banyak bersyukur di antara hamba-hambaku." Mujahid mengatakan bahwa man azwaja minhum ialah orang-orang kaya dan para hartawan, karena sungguhnya kamu telah diberi apa yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada mereka. Ketika Umar bin Khattab masuk menemui Rasulullah dalam suatu peristiwa, saat itu Rasulullah sedang mengasingkan dirinya dari istri-istrinya, sebab beliau telah bersumpah tidak akan menggauli mereka dalam waktu tertentu sampai mereka sadar. Umar bin Khattab melihat Rasulullah sedang berbaring di lantai rumahnya dengan hanya beralaskan tikar, sedangkan di dalam rumahnya hanya ada sebuah wadah air yang sudah lapuk tergantung di sisi rumahnya. Maka dengan serta-merta Umar mengucurkan air matanya. Rasulullah bertanya, "Hai Umar, apakah yang membuatmu menangis?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Kisra dan Kaisar berada dalam kemewahannya, sedangkan engkau adalah makhluk pilihan Allah." Rasulullah bersabda, "Awa fi syakin anta ya ibnal Khattab, ulaika qaumun uzilat lahum taibatuhum fi hayatihimud dunya." Hai Ibnul Khattab, apakah engkau dalam keadaan ragu? Mereka adalah kaum yang disegerakan bagi mereka kebaikannya dalam kehidupan dunia ini. Hadis sahih diriwayatkan Ibnu Katsir. "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Nabi apabila mengalami suatu kesusahan, maka beliau menyeru kepada keluarganya, "Hai keluargaku, kerjakanlah salat. Kerjakanlah salat oleh kalian." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Rasulullah pernah bersabda, "Ya ibna Adam, tafarraga libati umlu'u sadraka gina wa asadu faqraka wa ilam taf'al muli'tu sadraka sugla walam asudda faqraka." Allah berfirman, "Hai anak Adam, tekunilah beribadah kepadaku. Tentu aku akan memenuhi rongga dadamu dengan kecukupan, dan aku akan menutupi kepakiranmu. Jika kamu tidak melakukannya, tentu aku penuhi dadamu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kepakiranmu." Hadis riwayat Turmudi dan Ibnu Majah. Mereka tidak berhenti memerangi dan mengejek karena kesombongannya. Mereka bertanya dan meminta untuk menyulitkan, karena hakikatnya mereka tidak percaya dan beriman. Wa qalu laula yatina bi ayatin min rabbih awalam tatihim bainatuma bisubil ula. Dan mereka berkata, "Mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?" Karena apa yang ada dalam kitab terdahulu itu sebenarnya ya inilah yang ada dalam Al-Quran ini. Apalagi yang mereka cari. "Walau anna ahlaknahum bi'adabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza."
Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?" Orang sombong seperti ini memang menjengkelkan. Kalaupun mereka dibinasakan sebelum diturunkan Al-Quran, saat masih ada kitab suci yang mereka minta itu, mereka tetap akan menyalahkan Allah. Kenapa tidak menurunkan peringatan sebelum kami dibinasakan? Ya kan, sudah diperingatkan, tapi tidak percaya. Bagaimana lagi coba? Kulum mutarabbisu fatarabasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Katakanlah masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian, maka kalian kelak akan mengetahui siapa yang mempunyai jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran ini tidak akan membawa sengsara. Sebaliknya, ini adalah kitab kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak percaya, orang bahagia itu adalah orang yang suka berusaha dan taat dalam tugas. Misalnya, tugas untuk terus bekerja keras, berusaha untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ketika belum berhasil juga, ya apa mau dikata? Karena tugasnya adalah berusaha, tidak dituntut untuk hasil. Yang penting proses usahanya. Kita tunggu saja sampai di akhir, apakah berhasil atau tidak. Dan kita tidak disiksa karena tidak berhasil. Atau misalnya tugas untuk berdakwah, kemudian orang-orang tetap menolak. Ya gimana lagi? Mereka sudah disampaikan dakwahnya. Kita tunggu saja siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang salah dan siapa yang bahagia. Jadi ya enjoy aja kali. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.